nama saya Rita Lestari, generasi 13, Universitas Muhammadiyah Riau. NIM 200203017. Dosen pengampu BR Sakmal. Pada video saya kali ini, saya akan melakukan satu presentasi hasil wawancara saya pada minggu lalu. Nah, presentasi saya kali ini yaitu tentang syirik, terutama syirik modern. Oke, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Apa sih yang dimaksud dengan syirik? Syirik menurut bahasa berarti bersekutu atau bercampur. Secara istilah yang dimaksud dengan syirik yaitu mempersekutukan Allah dengan selain Allah dalam segala jenis apapun. Padahal kita tidak pantas untuk mempersekutukan Allah dengan selainnya. Contoh dari perbuatan syirik yaitu mempercayai hal-hal yang tidak pantas untuk kita percayai, seperti sesajian, membentuk tumbal. Nah, syirik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik sugro dan syirik kubro. Syirik kubro merupakan dalam suatu bentuk ibadah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan syirik sugro yaitu segala perilaku yang keluar dari agama Islam berupa syirik zahir dalam bentuk ucapan atau perbuatan kita secara nyata. Sedangkan secara tersembunyi syirik ini berbentuk dalam hal keinginan atau suatu niat kita. Bisa nantinya niat kita itu jatuh kepada riya. Nah, perbuatan riya bisa termasuk salah satu perbuatan syirik kecil. Yang dimaksud dengan syirik modern yaitu menyamakan segala sesuatu dalam bentuk rububiyah dan uluhiyah. Itu yang dimaksud dengan syirik. Sedangkan modern yaitu masa di mana kita berada pada saat ini dengan berbagai kemajuan dan bidang. Adapun dalil tentang syirik ini salah satunya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 88. Syirik ini dapat menghapus segala amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang firman-Nya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka. Terdapat pada surat Al-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus amalmu, dan tentunya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang kerap melakukan perbuatan syirik ini yang pertama yaitu orang yang lemah imannya, yang kedua orang dengan kebodohannya. Pada masa sekarang dapat kita lihat bahwa masih ada masyarakat yang melakukan perbuatan syirik. Nah, adapun penyebab terjadinya perbuatan syirik yang pertama, lemahnya iman. Yang kedua, haus akan keinginan atau suatu jabatan. Adapun contoh perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menggunakan gunting besi, menggunakan gelang sebagai penangkal, datang ke dukun, dan membentuk sesajian. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu wawancara atau diskusi bersama ayahanda. Baiklah ayahanda, perkenalkan, nama saya Rita Lestari, mahasiswa Fisika generasi 13 Universitas Muhammadiyah Riau. NIM 200203017. Maaf ayahanda, bolehkah ayahanda memperkenalkan diri ayahanda? Baik, terima kasih kepada Ananda Rita Lestari. Saya akan mencoba untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hafazul SPDI. Saya menjabat di pimpinan Sekretaris Cabang Muhammadiyah Kampar 3. Dalam hal ini Ananda akan
wawancara saya. Insya Allah saya akan mencoba menjawabnya semampu saya. Oke lah Ayahanda, langsung saja saya masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ayahanda, yang dimaksud dengan syirik itu apa ya? Syirik itu awalnya itu kan ada menurut bahasanya. Pengertian syirik menurut bahasa yaitu bersekutu atau bercampur, itu menurut bahasa. Sedangkan pengertiannya menurut istilah yaitu mempersekutukan Allah dengan selain Allah dalam segala jenis apapun, padahal tidak pantas kita mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Contohnya kita mempersekutukan Allah dalam bentuk percaya kepada hal-hal yang tidak wajar kita percayai. Salah satunya contohnya kita membuat tumbal sasaji, itu adalah salah satu termasuk syirik, bahwasanya kita percaya kepada sesuatu yang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi itu pengertiannya ya. Ayahanda. Kalau boleh tahu syirik itu terbagi menjadi berapa ya Ayahanda? Syirik itu terbagi menjadi dua, yaitu syirik kubro atau syirik besar. Syirik kubro ini adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah merupakan selain daripada Allah, berdoa selain kepada Allah, atau mendekatkan diri kepada yang lain selain dengan Allah. Ini adalah perbuatan syirik kubro atau syirik besar. Sedangkan syirik kecil, syirik sugro atau syirik kecil, ini perilaku yang keluar dari agama Islam. Ini berupa syirik zahir, yaitu syirik kecil ini dalam bentuk ucapan atau perbuatan kita. Ini secara zahir atau secara nyata. Sedangkan secara tersembunyi, syirik ini dalam hal keinginan atau niat kita, nanti bisa perbuatan kita itu menjadi ria. Ria itu termasuk salah satu syirik kecil. Ya. Oh, jadi ria itu termasuk syirik juga ya? Iya. Ayahanda. Sekarang kan udah zaman globalisasi nih Ayahanda. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan syirik modern itu Ayahanda? Syirik modern itu awalnya itu kan syirik sebagaimana yang saya sampaikan yang sebelumnya, itu menyamakan sesuatu selain daripada Allah dalam hal rububiyah dan uluhiyah, itu syirik. Sedangkan modernnya itu pada masa dimana masa kita berada saat ini, dengan berbagai berkemajuan di dalam segala bidang, itu yang disebut dengan syirik modern. Jadi itu. Terus tentang syirik ini apakah ada dalilnya Ayahanda? Ada dalilnya. Salah satunya surat Al-An'am ayat 88. Syirik ini bisa menghapus pahala segala amal kita, segala amal kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman-Nya dengan artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka. Ini salah satunya. Dan juga ada ayat yang lain, surat Az-Zumar ayat 65, itu yang menjelaskan atau dengan artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada
nabi-nabi sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini dua ayat yang saya sampaikan. Masih banyak lagi ya? Masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang syirik. Terus menurut Ayahanda apa sih penyebab terjadinya syirik, terutama syirik modern? Adapun penyebabnya itu yang pertama itu dhaiful iman. Dhaiful iman ini adalah lemahnya iman. Lemahnya iman seseorang, maka timbullah di dalam dirinya syirik. Seseorang yang imannya lemah cenderung membuat maksiat. Nah, ini adalah bentuk syirik, dan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai yang dikehendaknya. Jadi mereka akan berpaling dari Allah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Ayahanda bilang penyebab terjadinya perbuatan syirik itu karena kurangnya iman. Terus menurut Ayahanda, siapa yang kerap melakukan syirik modern ini? Ya, seperti itu tadi. Yang pertama orang yang lemah iman, yang kedua ada juga orang yang kebodohannya karena dengan kebodohan mereka yakin dengan sesuatu hal yang mempersekutukan Allah itu pasti akan terjadi, pasti akan bisa dia buat, padahal yang dibuat itu adalah mempersekutukan Allah, yaitu menduakan Allah. Itulah yang dimaksud dengan syirik. Ayahanda pernah nggak melihat secara langsung di dalam masyarakat yang melakukan syirik modern ini? Ada juga kita tengok yang melakukan syirik modern ini. Yang pertama itu yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu gila dengan jabatan. Bisa juga gila dengan jabatan. Mereka memakai dukun, memakai susugi, gila dengan harta, ada juga dengan memakai pelaris. Itu semuanya termasuk di dalam syirik. Itu banyak terjadi pada kalangan masyarakat modern zaman sekarang. Nah, kenapa di kalangan masyarakat sekarang itu perbuatan syirik itu dianggap hal sepele, Ayahanda? Karena banyak syirik ini yang mempunyai kepercayaan lebih kepada sesuatu yang melainkan Allah. Dan adapun ciri-ciri teman kita, contoh kita buat teman kita yang syirik, itu ada salah satunya namanya selalu super optimistic. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, tak pernah senang ketika melihat kawannya bahagia. Itu adalah bisa dia menggunakan sesuatu supaya kawannya bisa hancur dengan kehidupannya. Itu yang membuat hancurnya zaman, hancurnya kinerja kita, karena kawan kita banyak yang iri terhadap dengan kinerja kita tersebut. Bagaimana solusi menurut Ayahanda agar terhindar dari perbuatan syirik tersebut? Yang pertama, kalau solusinya yaitu kita harus ikhlas dalam berbuat. Ikhlas kita dalam berbuat, insya Allah apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Kita mengharapkan pertolongan dari Allah, bukan mengharap dari atau menduakan Allah. Yang kedua, yakin adanya balasan dari Allah. Apa yang kita kerjakan, selagi kita mengerjakan itu baik, insya Allah Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kita diperbanyak untuk zikrullah, yaitu banyak mengingat kepada Allah bahwasanya Allah lah satu-satunya, Allah lah yang Maha Esa, maka tidak ada yang kita sembah selain dari Allah. Allah itulah adalah satu, dan yang lain adalah tidak boleh kita sembah. Jadi itu cara agar terhindar dari perbuatan syirik ya? Iya.
Terima kasih kepada Ayahanda karena telah menjawab pertanyaan saya sebanyak 9 buah pertanyaan, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara atau diskusi bersama saya. Iya, sama-sama, terima kasih. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.